Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Asada kelas 8 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah Bapak akan melanjutkan materi akidah akhlak. Masih di bab 1 yaitu judulnya Al-Quran dan keistimewaannya. Dan kita sekarang di pertemuan yang ketiga. Silakan kalian nanti catat ya rangkuman yang sudah Bapak buat ya. Dan ini adalah materi bagian terakhir ya di bab 1 ini. Baik, langsung saja ke slide 4. Di sini adalah tentang judulnya itu tentang keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Ya, sebelumnya Bapak akan jelaskan Al-Quran ini selain sebagai kitab suci atau pedoman umat manusia, juga berfungsi sebagai mukjizat. Mukjizat itu adalah keluar biasaan atau kejadian luar biasa yang di luar jangkauan manusia. Ya, kenapa disebut mukjizat? Karena memang Al-Quran ini datang dengan bahasa Arab. Saat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang orang Arab. Tapi Masya Allah ya, ternyata kaumnya itu tidak bisa membuat kitab semisal Al-Quran. Nah, inilah yang dimaksud dengan mukjizat, artinya melemahkan apa yang dilakukan oleh kaumnya ya, apa yang sering mereka biasa bicara dengan bahasa Arab tapi mereka tidak mampu untuk membuat Al-Quran. Di sini Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran, itu Alkitab di sini, dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan merupakan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Surah Al-Maidah ayat 48. Baik, kita lanjut ke slide 5. Di sini disebutkan ayat di atas menjelaskan bahwa kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama di sini membenarkan, ya, membenarkan isi kitab yang sebelumnya, ya, yakni Taurat, Zabur dan Injil. Adapun yang dibenarkan ialah ya yang masih asli belum dicampuri oleh perkataan manusia. Al-Quran membenarkan isi-isi kitab sebelumnya karena inti ajaran dalam kitab-kitab tersebut sama dengan inti ajaran Al-Quran, yaitu mengesahkan atau tauhid ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu berperan sebagai membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Taurat, Zabur, Injil semuanya itu terangkum di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena isinya itu sama. Ya, misalkan Taurat ini memiliki kesamaan dengan Al-Quran dalam beberapa konteks ya, termasuk juga Jabur ya, tapi yang paling lengkap dari kesekian kitab itu ya adalah Al-Quran ya, makanya membenarkan. Jadi Al-Quran membenarkan sekaligus menyempurnakan. Lalu yang kedua menjadi batu ujian, maksudnya apabila yang tersebut dalam kitab-kitab terdahulu itulah benar ya, sebaiknya apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu salah. Nah, ini yang disebut dengan batu ujian. Batu ujian itu artinya bila mana isi kitab-kitab yang terdahulu itu betul-betul sesuai, yaitu benar. Ya, makanya bila mana sudah tidak sesuai, maka itu salah. Ya, jadi Al-Quran ini menjadi tolak ukur kebenaran ya kitab-kitab yang datang setelah kitab Taurat, Zabur, Injil dan lainnya. Baik, lanjut ke berikutnya, yaitu kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama dari segi keaslian ya, keaslian Al-Quran ya, selama 14 abad Al-Quran ini tidak sama sekali berubah ya, jadi dia itu betul-betul asli ya, kandungannya betul-betul otentik sesuai dengan aslinya. Kemudian yang kedua, segi isi kandungan Al-Quran ya, ini bisa kalian simak ya. Jadi salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya lengkap, menjawab seluruh permasalahan atau problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Jadi Al-Quran ini memang kitab suci umat manusia yang betul-betul paripurna ya, tidak ada kekurangan sedikit pun
apapun permasalahan manusia itu akan ada jawabannya, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, segi susunan bahasanya. Ya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab umum yang tadi sudah Bapak katakan, bahwa orang-orang Arab itu memang mereka berbahasa Arab, ya. Bahasa pengantar mereka ya karena orang Arab ya berbahasa Arab. Tapi kemampuan mereka berretorika atau bersyair itu ternyata tidak membuat mereka jadi bisa membuat tandingan Al-Quran, ya. Ya. Kemudian yang keempat adalah segi misi yang diemban. Di sini segi misi yang diemban maksudnya kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara, sedangkan ya hanya untuk umat tertentu. Sedangkan Al-Quran berlaku selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan sebagai abadi dan universal. Jadi Al-Quran ini tidak bersifat lokal di satu daerah saja, tidak. Jadi untuk satu umat saja, tidak. Jadi untuk seluruh manusia di sepanjang zaman. Ya, itu 4 kelebihan kitab suci Al-Quran. Kemudian berikutnya, hikmah diturunkannya Al-Quran di sini bisa kalian baca ya sebenarnya ya anak-anak. Ya, sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Ya, maksudnya mereka peradabannya sangat bobrok, sangat buruk begitu ya. Akhlaknya, moralnya sangat hina dan rendah. Ya, tapi memang Al-Quran ini datang, ya memang ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang pertengahan juga, ragu-ragu, ada. Di antara mereka banyak yang menyembah berhala, ya. Tapi setelah Al-Quran turun, hikmahnya di sini disebutkan ya menuntun mereka, ya para manusia yang ada saat itu agar hidup di jalan yang benar, agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Ya, baik itu hikmahnya ya Bapak ulas secara singkat saja. Ya, silakan kalian baca dan catat ya, ini rangkumannya tidak usah dirangkum lagi karena ini sudah berupa catatan. Ya, berikutnya nanti kita akan ke pertemuan 4 itu ulangan bab 1 ya, insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Silakan kalian simak ya penjelasan YouTube ini hingga tuntas karena Bapak buat dengan seefisien mungkin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.